Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-15. Materinya sudah saya upload di e-learning. Semoga bisa di-download. Apa sudah ada yang bisa download materinya? Sudah Bu, bisa. Sudah ya, oke. Jadi, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi kita untuk kuliah ke-15, pengantar statistika non-parametrik. Kalau di awal disampaikan bahwa statistika itu terbagi menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, statistika inferensia sendiri terbagi menjadi dua, ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik ya. Jadi, eee, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang pengujian hipotesis. Di dalamnya ada uji T, kemudian ada uji Z, lalu ada uji proporsi. Minggu lalu kita masuk dengan, regresi, korelasi, seperti itu ya. Nah, uji Z, uji T, uji proporsi, lalu uji regresi dan korelasi itu sebetulnya masuk ke dalam ranah, statistik parametrik. Nah, eee, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi oleh statistik parametrik. Salah satunya adalah sampelnya dia harus merupakan sampel, dari data kuantitatif, kemudian datanya harus menyebar normal. Nah, jika syarat-syarat uji normal ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik ya. Jadi, eee, ketika syarat-syarat kenormalan atau syarat-syarat, uji normal tidak terpenuhi, maka, kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik, penggantinya adalah menggunakan statistik non parametrik. Nah, kalau, 2 minggu yang lalu, saya menjelaskan tentang regresi korelasi. Saya sampaikan bahwa, regresi korelasi itu biasanya kita pakai, untuk analisis lebih dari 2 variabel ya, biasanya seperti itu. Nah, di dalam statistika non parametrik kita bisa melakukan analisis baik untuk satu variabel maupun untuk 2 variabel. Jadi kita akan lihat, lebih jelas kapan sebetulnya statistika, non-parametrik ini dipakai. Nah, kalau, regresi dan korelasi itu nanti di semester 4 atau semester 5 akan dipelajari secara khusus di mata kuliah ekonometrika, tetapi, terkait dengan statistika non-parametrik, itu nanti akan kita pelajari juga secara khusus di mata kuliah statistik bidang sostek. Mungkin semester 3 kalau saya tidak salah, kita akan mempelajari, statistik bidang sostek. Nah, di dalam statistik bidang sostek, nanti akan dibahas lebih detail, bagaimana pengujian-pengujian statistik non-parametrik dilakukan, ya. Jadi ini hari ini kita hanya kalau, 2 minggu kemarin kita mempelajari pengantar ekonometrika sebetulnya, judulnya regresi korelasi, minggu ini kita mempelajari pengantar untuk statistika non-parametrik, ya. Nah, ini adalah, apa sih beda antara statistik dengan statistika. Statistik itu adalah data, statistik itu adalah kumpulan data ya atau fakta yang disajikan dalam bentuk, daftar, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, diagram, agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan tertentu. Kalau statistika apa? Statistika itu ilmunya, pengetahuannya. Jadi statistik itu datanya, statistika itu adalah ilmunya. Ini udah dibahas di kuliah pertama sebetulnya ya. Nah, ujung dari statistika itu adalah statistika inferensia itu ujungnya adalah penarikan kesimpulan. Jadi kita tidak bisa melakukan penarikan kesimpulan bila penelitian kita belum melalui uji-uji statistika ya untuk uji yang memerlukan pengujian statistika. Nah, sudah disampaikan juga di depan bahwa statistik itu terbagi menjadi 2. Tadi saya sudah sampaikan juga, ada statistik deskriptif dan statistik inferensia. Apa itu statistik deskriptif? Bu Sriati sudah masuk dengan statistik deskriptif, jadi menjelaskan bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung median, bagaimana menghitung modus, bagaimana menghitung simpangan baku, ragam, itu masuk semua ke dalam statistik deskriptif. Tetapi di dalam statistik deskriptif kita tidak melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi.
Ya, jadi statistik deskriptif itu ujungnya tidak tanpa penarikan kesimpulan terhadap populasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi? Maka kita lanjutkan perhitungan statistik deskriptifnya dengan menggunakan statistik inferensia. Sehingga statistik inferensia itu bertujuan atau digunakan untuk mengeneralisasi hasil temuan yang diperoleh pada sampel terhadap populasi. Ya, jadi eh, apa ya, kalau penelitian yang seharusnya memerlukan pengujian statistika, kemudian kita tidak lakukan pengujian statistika, maka kesimpulan penelitiannya itu hanya berlaku untuk sampel. Seperti itu kira-kira ya penjelasannya. Jadi kalau penelitian yang mensyaratkan pengujian statistika tetapi kita tidak melakukan pengujian statistika, maka kesimpulannya hanya berlaku untuk sampel tetapi tidak berlaku untuk populasi. Nah, itulah guna kenapa kita perlu melakukan pengujian statistika melalui statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu terbagi menjadi dua, ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Ya, jadi statistika inferensial itu terbagi menjadi dua, statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, apa itu statistika parametrik? Nah, kita lihat. Statistika parametrik mensyaratkan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah datanya harus terdistribusi normal, ya. Jadi syarat statistika parametrik adalah data terdistribusi normal, seperti yang dicantumkan di dalam dalil limit pusat. Jadi kalau dalam statistika itu ada dalil limit pusat. Dalil limit pusat itu mengatakan bahwa data harus terdistribusi normal. Yang kedua, ada hubungan linier antar data. Yang ketiga, datanya mesti homogen. Jadi varians datanya homogen, ya. Kemudian varians yang ketiga, homogenitas varians. Jadi varians itu keragamannya mirip, keragamannya sama. Kemudian yang terakhir, sampelnya acak atau random, ya. Jadi yang pertama dia terdistribusi normal, yang kedua adanya hubungan linier, yang ketiga variansnya homogen, dan yang terakhir adalah sampelnya random. Ini adalah syarat statistika parametrik. Bagaimana jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi? Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan statistika parametrik. Yang kita bisa pakai adalah statistika non parametrik, ya. Jadi statistika non parametrik tidak ada persyaratan yang datanya harus normal, harus ada hubungan linier, variasinya tidak harus kalau statistika non parametrik. Ya, maka dikatakan statistikanya bebas distribusi. Jadi distribusi datanya bebas, ya. Nah, mengapa kita berusaha memilih menggunakan statistika parametrik? Nah, dalam banyak kasus ya, dalam banyak kasus statistika parametrik dianggap lebih powerful gitu ya, dianggap lebih baik dalam melakukan analisis daripada statistika non parametrik. Jadi hasil pengujian statistika yang menggunakan statistika parametrik itu dianggap lebih powerful, lebih baik daripada kalau kita menggunakan statistika non parametrik. Sehingga terkadang banyak peneliti selalu berusaha untuk terlebih dahulu menggunakan statistika parametrik, ya. Tetapi nanti ketika dalam pengujian ternyata parameter-parameter dalam statistika parametrik tidak terpenuhi, maka dia terpaksa belok menggunakan statistika non parametrik. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Lanjut ya. Nah, kalau begitu apa itu uji statistika non-parametrik? Jadi uji statistika non-parametrik adalah suatu uji statistika yang tidak memerlukan adanya asumsi mengenai sebaran data populasi. Jadi di dalam statistika non-parametrik kita tidak harus mengatakan bahwa datanya harus terdistribusi normal, itu syaratnya. Apa sih maksudnya data terdistribusi normal? Data terdistribusi normal itu maksudnya data sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Itu maksudnya dia terdistribusi normal ya. Jadi bagaimana kita tahu data kita terdistribusi normal? Nanti ada pengujiannya. Jadi nanti di statistika bidang sosek kita akan mempelajari bagaimana melakukan pengujian untuk mengetahui bahwa data-data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Biasanya kita akan menggunakan uji Lilly Force ya untuk tahu data normal atau tidak, menggunakan uji Lilly Force atau bisa juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, jadi
Eh, Ketika nanti hasil pengujian Lily Force dan Kolmogorov-Smirnov-nya menunjukkan data tidak menyebar normal, maka kita tidak bisa menggunakan statistika parametrik dalam pengujian kita. Jadi nggak bisa pakai uji T, nggak bisa pakai uji Z, tidak bisa pakai regresi korelasi. Jadi harus belok menggunakan statistika non parametrik. Ya. Kapan digunakan statistika non-parametrik? Tadi saya sudah sampaikan, statistika non-parametrik kita pakai jika kaidah-kaidah atau persyaratan dalam statistika parametrik tidak terpenuhi, ya. Penggunaannya bisa nanti untuk data yang, distribusi populasinya tidak diketahui, bisa untuk data yang distribusinya tidak normal, bisa untuk data yang diambil dari sampel yang tidak random ya, bisa data skala nominal dan ordinal, atau statistika non-parametrik itu bisa dipakai untuk data yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 30. Jadi ingat, satu yang perlu kita pahami yang pertama adalah, syarat, distribusi normal itu sampelnya minimal 30. Jadi syarat distribusi normal itu sampelnya minimal 30. Karena itu nanti bisa lihat skripsi-skripsi Kakaknya gitu ya, itu rata-rata, sampelnya minimal 30. Kenapa? Karena 30 itu adalah syarat distribusi normal, ya. Nah, lalu, kapan kita menggunakan, statistika non parametrik? Ibu ulang ya, pertama data yang distribusi populasinya tidak diketahui. Jadi, ketika populasi yang kita amati kita tidak tahu jumlahnya, maka kita tidak bisa sebetulnya kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Jadi, statistik parametrik itu bisa dilakukan jika kita tahu jumlah persis populasinya berapa. Misalnya, di desa A populasinya 100, kita mau ambil sampel 30. Ya, maka kita bisa gunakan statistik parametrik karena jumlah populasinya diketahui. Tapi kalau kita tidak tahu jumlah populasinya, sebetulnya kita tidak bisa melakukan pengujian dengan menggunakan statistik parametrik. Yang kedua, statistik non parametrik dipakai untuk data yang distribusinya tidak normal. Artinya distribusi sampel sampel yang kita ambil itu tidak bisa mewakili populasi. Ya, distribusinya tidak normal. Bagaimana kita tahu normal atau tidak? Nanti kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan uji Lily Force atau uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, untuk data yang diambil dari sampel yang tidak random. Jadi, sampel yang tidak random. Jadi, kalau sampelnya tidak diambil dengan metode dengan acak atau dengan random, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Ya. Keempat, untuk data dengan skala nominal dan ordinal. Nanti ini akan kita bahas di belakang, data ordinal dan nominal. Dan terakhir, data yang jumlahnya sedikit, misalnya jumlah sampel yang kita ambil itu hanya 10, hanya 20, hanya 30, gitu ya. Tidak sampai 30, maka biasanya kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, ini adalah kira-kira syarat pengujian kapan kita menggunakan statistik parametrik, kapan kita menggunakan statistik non-parametrik. Pertama yang kita uji adalah data. Apakah distribusi populasi diketahui? Nah, kalau distribusi populasi tidak diketahui, maka kita pakai non-parametrik. Kalau distribusi populasi diketahui, maka lanjutkan. Ya, lanjutkan dengan melakukan pengujian terhadap apakah populasinya terdistribusi normal. Jika hasil pengujian dengan Lily Force atau Kolmogorov-Smirnov populasinya terdistribusi normal, maka kita bisa lanjut lakukan penarikan sampel-sampel ditarik secara random. Kalau yang sementara jika nanti populasinya tidak terdistribusi normal, tidak, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Lanjut penarikan sampel. Sampelnya random nggak? Kalau sampelnya tidak random, maka kita harus gunakan statistik non-parametrik. Tapi kalau sampelnya random, lanjutkan. Setelah kita tahu apakah sampelnya random atau tidak, varian sampelnya sama nggak? Kalau varian sampelnya sama, maka kita bisa lanjutkan lagi. Tapi kalau tidak sama, maka kita akan gunakan statistik non-parametrik. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apakah skala datanya, skala pengukuran datanya interval atau rasio? Jika skala pengukuran datanya adalah interval atau rasio, maka kita bisa iya dan kita bisa gunakan statistik parametrik. Jika skala pengukurannya bukan interval atau rasio, maka kita bisa
tidak bisa menggunakan statistik parametrik, maka kita akan belok tidak menggunakan statistik non-parametrik. Jadi ini adalah kira-kira panduan atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita pakai untuk memutuskan apakah riset kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Nah, sebelum saya masuk ke dalam berbagai metode pengujian, contoh-contoh pengujian dalam statistik non-parametrik, saya akan merewind kembali. Ini sebetulnya sudah disampaikan di awal ya sama Bu Sriati, kalau saya lihat dari bahan-bahan yang disampaikan beliau. Ada 4 jenis data atau skala pengukuran data. Jadi data berdasarkan skala pengukurannya itu ada 4. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga adalah skala interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Kita sering menyebut data skala yang pertama ini sebagai data, ya, yang pertama ini kita sering sebut dengan data kualitatif. Ya, data kualitatif. Apa sih data kualitatif? Oke, ada yang bisa bantu? Apa itu data kualitatif? Data kualitatif. Ini sudah dipelajari di metode ilmiah sebetulnya. Silakan, ada yang bisa bantu, apa itu data kualitatif? Anissa, Amanda bisa bantu Anissa? Apa data kualitatif? Data yang Mhm. membedakan Hanya untuk membedakan. Oke. Terima kasih Anissa. Rizkina, silakan Rizkina, bisa melengkapi jawabannya Anissa. Apa itu data kualitatif? Silakan. data kualitatif itu Mhm. data yang apa tuh Bu? Yang Mhm. masih dia tuh belum pembedanya tuh belum terlalu spesifik gitu loh Bu. Oke. Kotrunada, bisa sebutkan contoh data kualitatif? Silakan. Misalnya kalau kita ngedata misalnya kayak jumlah siswa di dalam satu kelas Bu. Mhm. Oke, It- jumlah siswa, terima kasih. Fadil bisa menambahkan apa sih contoh data kualitatif? Fadil, Iya, Bu. bisa Ya, bantu? Mhm. iya, jadi data kualitatif itu dia Mhm. cenderung berupa analisa atau deskripsi, Bu. Oke, Misalnya heeh. jenis kelamin gitu atau Oke. kalau ya itulah pokoknya. Oke ya, jadi oke, sebetulnya sudah menjurus-jurus, cuma sebetulnya sudah paham, tetapi mengatur kalimatnya yang belum pas gitu ya. Jadi gini, data itu ada 2 ya, nanti buka-buka buku metode ilmiah. Data itu ada 2, ada data kualitatif, yang kedua data apa? Kuantitatif ya. Jadi data itu, Ibu kecil dulu sebentar ya. Oke, data itu ada 2. Jenis data itu berdasarkan teknik pengambilan datanya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Apa sih bedanya? Oke, aduh, kuantitatif ya satunya ya. Kuanti, susah nulis kalau nulis. Tatif ya. Oke, data kuantitatif. Oke, saya cek kembali. Halipah Alupina, silakan diaktifkan Halipah. Halipah, kalau data pendapatan petani, Halimah, bukan Halipah, Halimah. Iya, Ibu. Oke. Halimah, kalau data pendapatan petani itu data kuantitatif atau kualitatif? Data pendapatan petani. Apa? Kuantitatif. 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 Oke. Oke, siapa lagi nih yang bisa dipanggil nih? Akbar, Iya, Bu. Ya, Bu. kalau tingkat adopsi, skor tingkat adopsi petani. Nah, skor tingkat adopsi petani, itu data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Skor.
Ya, skor Eh, tingkat adopsi petani. maksudnya kualitatif, Bu. Kualitatif. Oke. Kalau Destiana skor tingkat adopsi petani, data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu, soalnya kan ada skornya. Kan dia Oh, nunjukin tingkat gitu. tingkat. Oke ya. Oke, masih bingung bedanya. Jadi begini, kalau data kualitatif itu adalah jadi variabel itu sebetulnya ada dua. Variabel kalau kita penelitian variabel variabel itu ada dua, ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif. Apa bedanya? Variabel kualitatif itu adalah variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai, tapi kemudian kita kasih nilai. Tingkat adopsi petani. Ya, ada nggak nilai tingkat adopsi petani? Nggak ada sebetulnya. Maka kita kasih skor kan, 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 cukup, apalagi tadi? Sangat tinggi, tinggi, cukup, eee, agak rendah ya, agak rendah 2 dan satunya rendah. Saya ikutin. Artinya kita kan yang memberikan nilai kepada petani. Paham nggak kira-kira sampai sini? Ya, jadi data kualitatif, variabel kualitatif itu adalah variabel yang sebetulnya tidak punya nilai tapi kemudian kita kasih nilai. Namanya itulah data kualitatif. Ya, data kualitatif yang paling paling sederhana itu adalah data dengan skala nominal. Kenapa? Karena di dalamnya hanya ada dua kategori kalau skala nominal itu. Ya, dalamnya hanya ada dua kategori. Apa contohnya? Jenis kelamin. Ada nggak nilai untuk jenis kelamin? Kalau tinggi badan, ada nggak nilai tinggi badan? Kalau tinggi badan ada nggak nilai? Kotrunada, kalau tinggi badan ada nggak nilainya? Tinggi badan, ada nggak nilainya? Ah, Kalau kita ngukur tinggi badan ada nggak nilainya tinggi badan? ada, Bu. Ada, 156 senti. Itu kuantitatif, ya. Tapi kalau jenis kelamin perempuan, ada nggak nilainya perempuan? Enggak. Nggak ada. Makanya karena itu dia disebut dengan data kualitatif. Jadi data kualitatif yang paling sederhana itu adalah data nominal karena hanya terdiri dari dua kategori. Misalnya tadi jenis kelamin. Jenis kelamin ini nggak ada angkanya, jenis kelamin itu cuma ada laki-laki sama perempuan, nggak ada angkanya. Maka kita kasih nilai 1 laki-laki, 0 perempuan. Bisa ikutin? Misalnya kita mau mengamati status pernikahan. Status pernikahan itu ada nilainya sih. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Menikah, tidak menikah. Kan itu kategorinya. Maka menikah adalah 1, 0 adalah tidak menikah atau belum menikah. Jadi variabel-variabelnya sebetulnya nggak punya nilai, nggak punya angka, tidak punya. Kemudian kita yang kasih nilai. Itu kalau skala nominal. Kalau skala nominal dia hanya dua kategori. Tapi kadang-kadang ketika kita riset, kategori kita tuh kadang-kadang lebih dari dua, Bu. Aku nggak mau, Bu, kategorinya dua. Nak lebih dari dua, Bu. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 4, ada yang pakai 5, gitu kan ya. Kalau kita makan bakso tuh, Bu, makan bakso pertama karena baru balik dari Indralayo, panas-panas, sangat enak. Nah, kemudian yang sangat enak sekali, oh sakingnya tuh kan 5 gitu karena lagi lapar. Yang keempat itu, sangat enak. Yang kelima itu ketiga ya, yang ketiganya enak, yang keduanya cukup enak, yang terakhir baru tidak enak. Kan gitu kira-kira. Artinya, saya nggak mau Bu kategorinya 2, saya mau 5 kategorinya, bahkan ada beberapa riset yang kategorinya sampai 8, ya. Maka artinya kan ada pemeringkatan di dalam nilai respon kita itu tadi ya. Nah, sebetulnya kan nggak ada nilai terhadap terhadap penilaian kita terhadap bakso itu. Bakso tuh nggak ada ketika kita makan bakso, kemudian kita diminta menilai kan sebetulnya nggak ada nilainya, tapi kita buat sendiri kategorinya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika kategorinya berbentuk pemeringkatan seperti itu, ya, jadi ada pemeringkatan kan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, atau saya balik dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka datanya namanya data ordinal. Ya, jadi ketika ada pemeringkatan di dalam data ya, maka dia disebut dengan data ordinal. Data nominal dan data ordinal itu termasuk dalam data kualitatif.
Artinya variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai, kemudian kita beri nilai sendiri sesuai dengan penilaian kita sendiri. Bagaimana cara kita kasih nilai? Kok kita mau pakai nilainya 5, kok ada penelitian yang lain pakainya 8, kok ada yang kakak-kakaknya tuh paling banyak 3 Bu, gitu, nggak sampai 5. Nah, kalau kita riset ya, eee, penentuan scoring-nya mau pakai 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 8, itu tergantung kepada tinjauan studi terdahulu yang sudah kita baca. Itulah gunanya nanti ketika riset itu perlu membaca, studi-studi terdahulu terkait dengan riset kita. Jadi, "Bu, ini aku tentu ke dewek." Nggak boleh, tentukan sendiri gitu ya, karena kita menentukannya tuh berdasarkan hasil riset sebelumnya. Ya, jadi kalau data, status pernikahan, data jenis kelamin, data tingkat pendidikan, itu bisa menjadi data kualitatif, ya. Lalu ada lagi data kuantitatif. Data kuantitatif itu kita nggak usah repot-repot kasih nilai, dia udah punya nilai sendiri. Contohnya apa? Petani pendapatannya berapa? 1 juta. Tahu, ada langsung kategorinya. Ya, atau misalnya ada yang, bertanya berat badannya berapa? 45 kilogram. Separuh berat saya misalnya gitu kan, 45 kilo tanpa harus kita menyusun kategori seperti tadi. Itu namanya data kuantitatif, ya. Data kuantitatif terbagi menjadi 2, ada data interval dan ada data rasio. Yuk masuk satu-satu ya, ini sebetulnya ada penjelasannya. Nggak mau geser. Oke, kita stop share dulu. Oke. Maaf Bu, sebelumnya ada yang belum di ACC Bu. Di ACC. Oke. Nah, oke. Nah, ini tadi Ibu sampaikan sudah data dengan skala nominal. Artinya dia hanya ada 2 kategori, laki-laki, perempuan. Agama, ya muslim, non-muslim. Nggak guna. Sebelum dia beli. Jenis pekerjaan, PNS, non-PNS. Ya, jenis sekolah, negeri, swasta, misalnya gitu. Jadi dia hanya 2 kategori kalau ada skala nominal. Kalau ordinal, tadi sudah disampaikan, dia ada pemeringkatan dari status. Misalnya tingkat sosial, pendidikan tinggi, menengah, rendah. Pendidikan, PT, SLTA, SLTP, banyak ya. Jadi, dia bisa menggunakan skala ordinal. Nah, tapi hati-hati untuk tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu bisa menjadi data dalam riset, tingkat pendidikan bisa jadi data kuantitatif, bisa jadi data kualitatif. Kapan kita pakai data kualitatif? Kalau misalnya kita kasih nilai, misalnya perguruan tinggi nilai skornya 5, SLTA skornya 4, SLTP skornya 3, SD skornya 2, tidak sekolah skornya 1. Nah, misalnya gitu. Maka dia jadi data ordinal. Tapi nanti ya di tingkat pendidikan juga bisa menjadi data interval kalau yang dilihat adalah lama sekolah, jumlah tahun sekolah. Jadi dia bisa jadi interval misal jika yang ditanya adalah sekolahnya tamat sampai mana? Tamat sampai LSTP. Yang dimasukkan ke dalam variabel kita itu bukan SLTP dapat skor 3 bukan, tapi SLTP itu sekolahnya 9 tahun. Kalau dia yang masuk SLTP adalah 9 tahun, maka dia masuk sebagai data interval. Ya, jadi pendidikan itu bisa jadi data dengan skala ordinal, bisa juga menjadi data interval. Lalu ada lagi data interval, adalah gejala yang dapat menunjukkan tingkatan maupun kualitas, sedangkan antar tingkatan yang berdekatan tersebut mempunyai jarak yang sama. Namun demikian, skala ini tidak memiliki nol mutlak. Contoh, benda yang suhunya 0 Celcius bukan berarti benda tersebut tidak mempunyai kadar panas sama sekali. Ya, atau siswa yang skor tesnya 0 bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Jadi titik 0 di sini hanya merupakan titik kesepakatan saja. Demikian pula skor yang diberikan di sini tidak dapat dibandingkan dengan skor lain dengan hukum perkalian. Contoh, siswa yang nilainya 40
bukan berarti kepandaiannya 2 kali lipat dari siswa yang skornya 40. Benda yang suhunya 80 derajat bukan berarti panasnya 2 kali lipat dari benda yang suhunya 40 derajat. Jadi disebut dengan skala interval. Ada lagi skalanya adalah skala rasio. Kalau skala rasio dia memiliki nilai 0 mutlak. Misalnya tadi saya bilang, berat badannya berapa? Berat badan saya 45 kilo. Tadi saya bilang, oh kalau 40 kilo itu berarti separuh berat saya, misalnya gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa 40 adalah separuh dari 80 kilogram, maka berarti kita punya nilai mutlak 0 yang sama. Gitu. Maka dia disebut dengan skala rasio. Tadi, skala pengukuran dalam bidang pendidikan dan ilmu sosial pada umumnya hanya mencapai pada skala interval saja, sedangkan skala rasio jarang atau tidak biasa digunakan. Jadi, tadi saya bilang, kalau data-data yang pengukuran ilmu sosial, misalnya persepsi petani, tingkat adopsi, itu biasanya paling tinggi skalanya hanya skala interval, biasanya jarang pakai skala rasio. Nah, ini ada beberapa pengujian dalam statistika non-parametrik ya. Jadi nanti sebetulnya kalau secara lengkap pengujian dalam statistika non-parametrik nanti ada prosedur untuk pengujian data sampel tunggal. Ada prosedur pengujian untuk data dari 2 kelompok atau lebih sampel bebas. Ada prosedur pengujian untuk data atau lebih ya kelompok sampel berhubungan dan ada juga nanti pengujian terhadap korelasi. Ya, tetapi di sini saya hanya akan ajarkan sedikit. Jadi nanti sebetulnya di mata kuliah statistik bidang sostek akan ada banyak sekali metode pengujian yang dipelajari. Tetapi di sini karena hanya pengenalan, saya hanya akan mengajarkan 4 uji saja dan keempatnya ada di buku pengantar statistikanya Walpole. Jadi nanti akan ada tabel-tabel yang kita baca gitu ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara membaca tabel Z, bagaimana cara membaca tabel T, sama cara membaca tabel Chi kuadrat. Hari ini saya akan masuk dengan tambahan tabel-tabel lain. Jadi agak berbeda dengan statistika parametrik. Kalau statistika parametrik kita biasanya hanya pakai tabel Z atau tabel T atau tabel Chi kuadrat. Tetapi kalau statistika parametrik itu satu pengujian satu tabel, satu pengujian satu tabel, satu pengujian satu tabel, seperti itu. Tapi di sini saya hanya kasih 4 saja, karena kita hanya contoh ya. Ada 4 pengujian yang saya sampaikan. Yang pertama adalah uji satu sampel Chi kuadrat, yang kedua adalah uji tanda, yang ketiga adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon, dan yang terakhir nanti ada koefisien korelasi peringkat. Ya. Kita lihat yang pertama, uji satu sampel Chi kuadrat. Uji satu sampel Chi kuadrat berguna untuk melihat atau mengetahui apakah ada perbedaan di antara berbagai kategori yang dibuat dari sejumlah objek atau subjek atau jawaban responden. Pengujian ini berguna untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyaknya frekuensi yang diamati dari objek tersebut atau jawaban yang diharapkan berdasarkan hipotesa 0. Jumlah kategori yang dibentuk itu boleh 2 atau lebih. Nah, ini adalah rumus Chi kuadrat. Chi kuadrat sama dengan sigma dari OI. Ini adalah banyaknya kasus yang diamati. EI adalah banyaknya kasus yang diharapkan. K adalah banyaknya kategori. Kaidah keputusan, kita akan tolak H0 jika nanti nilai Chi kuadrat hitung lebih besar dari Chi kuadrat tabel. Dan kita akan terima H0 ketika nanti Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat tabel. Tabelnya adalah tabel C, ada di tabel A6 buku Walpole. Jadi nanti di belakang sekali buku Walpole, mudah-mudahan sudah ada yang beli bukunya, di belakang tabel A6 buku Walpole, itu ada tabel-tabel terkait dengan berbagai pengujian yang ada di depan. Ya. Ini contohnya. Jadi contohnya adalah kita ingin mengetahui apakah latar belakang asal-usaha peserta Pirbun 1 Talang Jaya mempunyai pengaruh terhadap penyadapan karet yang mereka lakukan. Untuk itu ditentukan 9 latar belakang asal-usaha petani peserta. Jadi ada yang petaninya asal tanaman perkebunan, ada tanaman pangan, ada buruh tani, ada peternak, ada nelayan, ada tukang, ada pedagang, ada sopir, dan gepeng. Kemudian
Dari hasil tersebut diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini riset ini berguna untuk melihat apakah petani sekarang semuanya adalah petani karet. Nah, jadi sekarang petaninya semua petani karet. Tetapi dari semua petani karet dari 180 petani karet itu ada yang awalnya adalah bukan petani karet. Jadi sebelum dia nanam karet, maksud soalnya sebelum mereka nanam karet, sebelumnya mereka nanam tanaman perkebunan lain. Ada yang sebelum nanam karet itu nanam pangan. Ada yang sebelumnya buruh tani, ada yang sebelumnya peternak, ada yang sebelumnya nelayan, ada yang sebelum jadi petani karet jadi tukang, ada yang sebelumnya jadi pedagang, ada yang sopir, ada yang gepeng. Gepeng apa gepeng? Ada yang tahu gepeng? Ada yang tahu apa itu gepeng? Alexander? Alexander? Nah, Alexander ini di mana? Alexander? Nah, Alexander Agung, namanya bagus banget, Alexander Agung. Oh, nggak ada di kelas ya, berarti Alexander ya. Oke. Nah, secara teori ya, kemampuan untuk menyadap itu secara teori adalah 20 kali, secara teori. Nah, ternyata petani yang awal, yang ini tadi, yang asalnya dari tanaman perkebunan, dia nyadap sampai 30 kali. Yang tanaman pangan hanya 11 kali. Yang ketiga buruh tani 26 kali. Yang keempat 28 kali, sampai yang terakhir gepeng itu adalah gembel dan pengemis ya. Itu 20 kali pas sesuai dengan teori. Totalnya adalah 180. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan karet akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya? Bisa ikutin sampai sini soalnya? Bisa dipahami? Bisa? Sekar Anindya Miranti? Sekar? Ya, Bu. Ya, bisa dipahami soalnya Sekar? Bisa. Oke. Saya lanjut ya. Yang lain bagaimana? Bisa Ibu. Paham, Bu. Bisa, oke. Nah, sekarang kita Lanjut. lanjut. Lihat ya, ini kan ada frekuensi harapan, ada frekuensi harapan, ini frekuensi kenyataan intensitasnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan lupa, kalau kita melakukan pengujian hipotesis, yang atas sekali harus ditulis adalah hipotesa. Jadi jangan langsung tiba-tiba masukin rumus. Tulis dulu hipotesa yang mau diuji apa. Kenapa? Karena statistika parametrik itu adalah berkaitan dengan pengujian hipotesa. Kalau kita tidak punya hipotesa, bagaimana nanti di ujung, di bawah sini kita mau menarik kesimpulan. Ya, jadi nggak bisa narik kesimpulan kalau di atas tidak ada hipotesa. Apa itu hipotesa? Masih ada yang ingat? Apa itu hipotesa? Dugaan awalnya, Bu. Oke, dugaan sementara atau jawaban sementara. Ya. Jadi harus ditulis dulu jawaban sementara. H0-nya apa? H0 kan selalu tandanya sama dengan. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan F9. Karena tadi ada 9 kategori. Ya. H1-nya apa? H1-nya minimal ada satu kategori yang tidak sama. Jadi H1-nya, H alternatifnya, karena tadi ada 9 kategori, maka minimal ada satu yang pasti tidak sama penyadapannya. Ya. Maka kita masukkan ke rumus, K kuadrat hitung sama dengan, ini rumus yang ada di depan, rumus K kuadrat. K kuadrat adalah sigma dari 30 dikurang dengan 20, ini adalah harapan, ini kenyataan, kuadrat ditambah dengan, coba lihat, yang kedua tadi 11 kan? 11 kurang 20, ya, sampai yang terakhir tadi 20 sama 20. Jadi semua ya, terus masukin satu-satu ya, ini kan yang ditulis hanya 3. Ya, dikuadratkan dibagi dengan nilai frekuensi harapan. Dapatnya nanti 19,7. Ya. Ini adalah K kuadrat hitung. Sama seperti kita mempelajari uji Z, uji T. Maka kalau ada K kuadrat hitung, kita harus ngapain lagi setelah ini? Setelah ada K kuadrat hitung, kita mau ngapain lagi, Anissa Amanda? Kalau sudah ada K kuadrat hitung, kita harus ngapain, Anissa Amanda? Menghitung apa?
Anissa Amanda ada di kelas kah? Nah. Anissa, setelah menghitung Kai kuadrat hitung, kita hitung apa? Ayo. Anissa, setelah hitung Kai kuadrat hitung, kita ngapain? Setelah menghitung Kai kuadrat hitung, ini kan Kai kuadrat hitung. Selanjutnya kita biasanya kalau di uji T sudah hitung T apa lagi? Apa? Tabel T. Buka tabel T atau Buka mencari apa? Apa? Iya, Bu. Oke. Adis bisa bantu Anissa, Adis bisa bantu Anissa. Iya, Ibu. Oke, Adis, kalau sudah menghitung Kai kuadrat hitung, biasanya kita akan hitung apanya? Selanjutnya? Lihat itu di tabel, Ibu. Tinggal tabel. Jadi buka, kita akan menghitung berarti kalau ini adalah Kai kuadrat hitung, kalau ini adalah Kai kuadrat hitung, ya ini, maka kita akan cari Kai kuadrat tabel. Selalu seperti itu. Uji T juga sama. Ada T hitung, maka kita bandingkan dengan nilai T tabel. Maka kita cari dulu nilai Kai kuadrat tabel. Tadi alfa yang dipakai di soal ini dikasih tahu nggak? Oh, nggak dikasih tahu. Pakai saja alfanya 0,05. Kemudian derajat bebasnya, ya lihat. Tadi kan, nah nih, derajat bebas. Derajat bebasnya tadi kan 9. Derajat bebas, dB ini adalah derajat bebas. Derajat bebas itu adalah dB, dB itu rumusnya adalah derajat bebas itu adalah N min 1. Oke. Putra, Unsri Putra. Ini siapa nih Unsri Putra nih namanya? Putra? Putra? Ada di kelas nggak Putra? Putra? Putra ada di kelas? Oke ya, yang Ibu panggil nggak ada di kelas, Ibu remove keluar kelas ya. Ibu keluarin dari kelas. Oke. Nah, jadi ya, kalau setelah kita dapat nilai Kai kuadrat hitung, maka kita akan cari Kai kuadrat tabel. Syaratnya alfa dan derajat bebas. Alfa itu taraf nyatanya, derajat bebas adalah N-1. Tadi derajat N kita berapa tadi? N kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya 9. Ya. Maka 9 dikurang 1 dapatnya 8. Nah, kita buka tabelnya 0,05 sama 8. Ini adalah tabel Kai kuadrat, tabel Chi square. 0,05, 8. Berapa nilainya? Kelihatan nggak? 0,05, ini kan? Sama 8. Ketemunya di sini. Nah, berapa jadinya? 15,507 atau 15,51. Maka kita kembali ke sini, betul nggak? 15,51. Kai kuadrat hitungnya 19,7, Kai kuadrat tabelnya 15,51. Tolak atau terima H0? Kembalikan ke keputusan ini tadi. Nah, ini keputusannya. Kalau Kai kuadrat hitung lebih besar dari Kai kuadrat tabel, kita tolak. Kalau lebih kecil sama dengan kita terima. Nah, kita tadi berapa? Hitungnya 19,7. Tabelnya 15,5. Maka Kai kuadrat hitung lebih besar dari Kai kuadrat tabel. Maka Muhammad Ari, silakan diaktifkan speakernya. Ya, Bu. Oke. Sehingga kan Kai kuadrat hitungnya lebih besar dari Kai kuadrat tabel ya. Jadi kita tolak atau terima H0? Apa, Bu? Tadi aturannya, Bu? Nih aturannya Kalau nih.
Nih, kalau Kai kuadrat hitung lebih besar dari Kai kuadrat tabel, tolak. Kalau Kai kuadrat hitung lebih kecil dari kuadrat tabel, kita terima. Nah, punya kita tadi tuh hitung lebih besar daripada Kai kuadrat tabel. Nah, betul nggak? Hitung lebih besar dari tabel. Tolak atau terima? Tolak, Bu. Tolak. Ini sudah ada di sini sebetulnya. Nah, ini tolak. Iya, Bu. Ya. Artinya apa? Artinya tolak H0. H0 ditolak, berarti ini tidak diterima pernyataan yang ini. Yang diterima pernyataan yang mana? Yang ini. Artinya apa? Memang benar terdapat perbedaan dalam hal intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya. Nah, inilah yang saya maksud dengan kesimpulan dalam statistik inferensia. Jadi, inilah ujung dari statistik inferensia. Tapi kesimpulan ini tidak bisa kita buat kalau kita tidak punya hipotesa. Jadi kalau kita misalnya nanti soal ujian, misalnya dalam konteks ujian jangka pendek ya, tiba-tiba masukin rumus tapi tidak ada hipotesa, tidak punya hipotesa lalu menarik kesimpulan, maka dalam ujian tetap salah. Kenapa? Karena hipotesa itulah yang akan diuji di dalam statistik inferensia. Bisa ikutin sampai sini? Adinda Ayu bisa ikutin? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh ke slide yang rumus tadi, Bu? Yang ini? Ya, Bu. Kita misalnya kalau menjalankan praktik ya, Bu, itu hipotesa hanya perlu 2 ya, Bu, H0 dan H1 untuk menentukan hipotesa yang benar gitu, Bu. Ya, itu Kalau saja. misalnya kita ciptakan 3 hipotesa, Bu, itu diperbolehkan, Bu? Oke, jadi untuk satu kali pengujian ya itu hanya jadi gini, hipotesa itu hanya 2 sebetulnya, H0 sama alternatif untuk satu kali pengujian. Tapi kalau nanti ada beberapa pengujian, maka akan ada beberapa hipotesa. Artinya akan ada beberapa H0, akan ada beberapa alternatif untuk masing-masing pengujian karena setiap pengujian biasanya memerlukan hipotesa yang berbeda. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Oke ya, jadi nanti kalau pengujiannya berbeda, maka hipotesanya akan berbeda. Atau bisa saja pengujian alat ujinya sama, misalnya bisa saja alat ujinya sama, sama-sama pakai Chi kuadrat, tetapi populasi yang diuji berbeda. Paham nggak kira-kira? Misalnya, kalau sekarang yang kita uji kan adalah petani karet dalam hal menyadap. Bisa saja nanti dalam konteks yang lebih luas, misalnya, Bu, saya tuh asalnya dari orang tua saya itu adalah petani kelapa sawit. Saya mau aplikasi untuk kelapa sawit. Nggak apa-apa, silakan. Berarti hipotesanya ganti. Bisa ikutin nggak? Iya, iya, Bu. Tetapi hipotesa itu hanya H0 dan hipotesa statistika ya. Jadi H0 dan H1 ini adalah hipotesa statistika. Hipotesa statistika itu hanya terdiri dari 2, H0 dan H1 atau H0 dan H alternatif. H0 ya. H alternatif itu sama dengan H1. Oke. Ya. Makasih, Bu. Ya. Lanjut. Jadi lihat, uji yang pertama tadi digunakan untuk melihat ya, uji yang pertama, uji chi-square yang pertama ini berguna untuk melihat apakah ada perbedaan di antara berbagai kategori. Jadi kalau dalam konteks soal, sebetulnya cirinya di dalam soal itu dia ada kategori-kategori pasti pakai chi-square. Nah ya, jadi kalau dia ada kategori-kategori biasanya kita pakai chi-square. Mau lihat ada beda nggak antara misalnya mahasiswa? Ada beda nggak sih antara mahasiswa, jarak tinggal mahasiswa dengan IPK yang dia peroleh. Ada yang jauh, ada yang berapa 5 kilo, 10 kilo, berapa kilo gitu ya. Itu bisa, itu kategori. Maka kalau dia kategori maka kita pakai chi-square. Yang kedua ada namanya uji tanda. Uji tanda ini digunakan untuk membandingkan median populasi ya. Uji tanda ini sebetulnya kalau pakai statistik parametrik itu kita pakainya uji T. Jadi ketika uji T di statistik parametrik tidak bisa kita gunakan, misalnya tadi datanya tidak menyebar normal, datanya data ordinal, maka kan tidak bisa pakai statistik parametrik, tapi kita mau melakukan uji tanda, uji beda nilai tengah. Pakai apa kalau di statistik non parametrik? Kalau di statistik non parametrik, uji
uji tandanya pakai uji yang ini yang akan saya sampaikan ini, uji tanda. Kalau di statistik parametrik, uji tandanya menggunakan uji T. Ya, jadi berguna untuk membandingkan median populasi atau nilai tengah populasi. Jadi uji beda nilai tengah. Untuk statistik non parametrik adalah uji tanda. Ibu langsung ke soal aja ya. Nanti baru kalau sudah baca soal, udah mau ambil keputusan, baru kita balik ke sini supaya nanti lebih paham cara membacanya. Buku yang tabel yang dipakai tadi saya sampaikan, kalau statistik non parametrik itu satu uji satu tabel, satu uji satu tabel gitu ya. Tadi kalau yang pertama tadi tabelnya tabel A6 buku Walpool. Buku Walpool saya sudah pernah sajikan ya. Kalau yang uji tanda itu tabelnya tabel A2 buku Walpool. Jadi nanti kalau punya buku Walpool silakan dibuka buku tabel A2. Nah, ini contohnya. Dalam suatu departemen pertanian dikatakan bahwa tingkat adopsi teknologi petani di Indonesia memberikan median skor sebesar 97,5. Membaca ini, seorang peneliti mempunyai keinginan untuk melihat tingkat adopsi teknologi di Sumatera Selatan dibandingkan dengan di nasional. Diambillah sampel dari 12 daerah yang telah dianggap mengadopsi teknologi di bidang pertanian. Hasil penelitian tersebut dalam bentuk skor. Jadi ini adalah skor tingkat adopsi teknologi pertanian di Sumsel. Dari data di atas, apakah peneliti dapat menyimpulkan bahwa median skor tingkat adopsi teknologi di Sumsel lebih rendah dari tingkat adopsi secara nasional? Itu pertanyaannya. Ya, gunakan alfa 0,05. Oke, sebelum saya lanjutkan, tolong Gusti Rahmadianti diaktifkan speakernya, Gusti. Apa, Bu? Gusti, kalau alfanya 0,05, kebenaran pengujian hipotesis kita berapa persen ya, Gusti ya? Kalau alfanya 0,05. 5%, Bu. Kebenarannya. Kalau alfanya 0,05, kebenaran pengujiannya berapa persen? 95%, Bu. Oke, good. 95%. Fatih Nurhaliza. Silakan diaktifkan, Fatih. Kalau alfanya 0,05, berarti kesalahan pengujiannya berapa persen? 5%, Bu. 5%, ya. Oke. Sekarang siapa lagi nih? Muhammad Farhan? Iya, Bu. Oke, Muhammad Farhan. Di ujung itu di bawah ditanyakan dari data di atas, apakah peneliti dapat menyimpulkan bahwa median skor tingkat adopsi teknologi di daerah Sumatera Selatan lebih rendah dari tingkat adopsi secara nasional. Ya, kira-kira tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya? Tanda hipotesa alternatifnya. Tadi kan tadi temannya ada tanya, hipotesa itu ada dua ya, Bu? Ya, saya bilang, hipotesa itu selalu ada dua. H0 sama H alternatif. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau statementnya seperti yang tadi saya bacakan, ada kata lebih rendah, maka statement untuk hipotesis alternatifnya itu apa ya tandanya kira-kira? H0, Bu. Ya, H0. Kan ada tandanya tuh, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan, ada sama dengan. Tandanya apa jadi hipotesisnya? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil hipotesa alternatifnya? Soalnya Mm-mm. apa tuh yang tingkat adopsi teknologinya lebih rendah, Bu, daripada secara nasionalnya. Iya, betul. Jadi kalau ada kata lebih, ketika di dalam kasus ada kata lebih rendah, ada kata lebih tinggi, maka itu adalah statement untuk hipotesa alternatif. Maka hipotesa alternatifnya tandanya pasti lebih rendah, karena ada kata-kata lebih rendah. Kalau tanda untuk hipotesa nolnya jadinya apa? Delvin Yori Novealdi. Delvin, tanda untuk hipotesa nolnya apa, Delvin, kalau begitu? Alfa. Oh, kok alfa? Oh, bukan. Kurang tahu, Bu. Tadi macet-macet masalahnya. Oh, itu bukan materi hari ini, materi yang kemarin-kemarin. Oh. Tanda hipotesa nolnya apa? Tanda pada hipotesa nolnya. Delvin? Bisa jawab? Delvin? Nah, Delvin nih.
Ya, Bisa jawab nggak? Tanda sama dengan, Bu. sama dengan. Oke. Ya, kita buka. Nah, ini adalah, kelihatan nggak? Tanda, lihat, hipotesa nolnya tandanya sama dengan. Ingat ya, hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan sebetulnya. Ya, kalau toh nanti di ujung ini ada ingkaran, dia adalah kebalikan. Kalau di sini lebih kecil, maka hipotesa nolnya tuh lebih besar sama dengan. Tapi akan ada selalu kata sama dengan. Selalu sama dengan H0. Hipotesa alternatif, tandanya tuh ada 3. Lebih kecil, hipotesa alternatif, tandanya tuh ada 3. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa tidak sama dengan. Tapi kalau hipotesa 0, tandanya selalu sama dengan. Kalau toh dia ingkaran dari hipotesa alternatif, ya ingkaran ya berarti kebalikan, maka nanti H0-nya untuk yang lebih kecil, oke, untuk yang lebih kecil, H0-nya tuh bisa boleh kita dalam kurung lebih besar sama dengan. Tapi, nah dalam kurung untuk yang ini, nah, jadi dia bisa atau bisa lebih besar, atau bisa juga lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, tergantung hipotesa alternatifnya apa. Nah, begitu. Ya. Jadi saya ulang, hipotesa nol tandanya selalu sama dengan sebetulnya. Tapi bisa juga kalau dalam konteks menjadi hipotesis komposit, dia bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Tapi hipotesa alternatif atau H0 atau H1 atau HI itu tandanya hanya lebih kecil, lebih besar atau tidak sama dengan. Alfanya 0,05, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita punya standar nasional 97,5. Kalau lebih kecil dari 97 kasih tanda minus, kalau lebih besar dari 97 kasih tanda plus, kalau sama kasih 0. Ya, maka 93,6 itu lebih kecil dari 97, maka dia minus. 89 lebih kecil dari 97, dia minus. 97,7 lebih besar dari 97,5, dia plus. Terus seperti itu, minus, plus, minus, minus. Nah, ini persis sama dengan yang ini. Persis sama, maka dia 0. Yang ini lebih kecil, minus, lebih kecil, lalu ini juga lebih kecil, dan lebih kecil. Lalu apa yang setelah kita kasih tanda plus minus? Makanya dia disebut uji tanda. Ya, karena kita hanya pakai tanda plus, minus, plus, minus. Kalau ada yang tandanya sama dengan hipotesa, yang ini kan sama nih, ya, maka dia dibuang dari deret sampel. Jadi awalnya sampel kita 12, sekarang menjadi 11 sampelnya. Maka kita kumpulin, ada 9 tanda minus, ada 2 tanda plus, dan ada 1 tanda 0. Yang diambil adalah tanda yang jumlahnya paling sedikit. Ya, yang diambil sebagai kriteria uji adalah tanda yang jumlahnya paling sedikit. Yang paling sedikit tandanya yang mana? Tandanya yang paling sedikit yang mana? Tanda plus, Bu. Tanda plus. Jadi yang kita ambil adalah tanda plus. Jadi bukan yang diambil tanda plus, bukan. Yang diambil itu tanda yang paling sedikit. Kebetulan plus gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi karena tanda plus yang berjumlah sedikit. Nah, selanjutnya kita buka buku Walpole tabel A2. Lihat ya. Nah, Ibu mau jelasin dulu cara bacanya nih. Tadi kita punya pengujian tadi plusnya 2, maka K-nya 2, N ini 11, 11 itu adalah jumlah sampel kita, bukan derajat bebas ya, langsung N. Karena tadi kan N-nya 12, 12 dikurang 1 karena dibuang, jadi 11, ini N-nya. 0,5 ini peluang plus dan minus. Tadi kan kita hanya punya tanda plus dan tanda minus, maka probability, peluang untuk keluar angka plus dan minus itu kan masing-masing 50%. Maka ini selalu 0,5, ini selalu 0,5. Ya. Jadi untuk pengujian dengan tabel Walpole A2, ini selalu 0,5 untuk uji tanda, karena dia bicara tanda plus dan minus. Ini adalah N-nya, K itu adalah pengujian yang kita dapat, ini K-nya. Jumlah tanda yang paling sedikit. Bisa ikutin sampai sini, maka nanti buka tabel A2, cari, ini contohnya, saya hanya ambil karena banyak halamannya ya. Nanti cari yang N-nya 11, cari yang N-nya 11, K-nya 2, X-nya 2, alfanya 0,05. Alfa 0,05 di sini nih. Ini 0,5. Nah ini. 0,5 kan atasnya ini 0,5. Nih.
maka dapat statistik pengujiannya adalah 0,03. Ya, jadi 11, K-nya 2, itu X-nya, peluangnya 0,5, nanti dapatnya 0,03. Ya, tabelnya tabel A2 buku Walpole. Lanjut ke sini, maka 0,03 itu lebih kecil dari alfa uji kita 0,05. Kalau dia lebih kecil dari alfa yang kita pakai, maka kita tolak H0. Yang artinya memang benar tolak H0. Lihat, kalau tolak H0, kalau kan kita mau narik kesimpulan tolak H0, ini ditolak, berarti ini salah. Yang diterima yang ini. Artinya apa? Betul bahwa median di Sumsel lebih kecil dari 97,5. Jadi terbukti betul bahwa median skor di Sumsel lebih kecil dari 97,5. Ya, ini tabelnya. Catatan nggak usah dulu. Nah, kemudian ada lagi uji namanya uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ada yang mengatakan bahwa uji tanda yang tadi kita pakai itu tingkat ketelitiannya rendah. Seperti itu. Sehingga sebetulnya uji tanda tadi jarang dipakai gitu dalam konteks statistik non parametrik. Peneliti lebih sering menggunakan peringkat bertanda Wilcoxon karena tingkat ketelitiannya lebih baik. Artinya sebetulnya kalau nanti ketemu kasus ya, kemudian mau melakukan uji median, sebetulnya kalau bisa pakai uji tanda berarti bisa pakai peringkat bertanda Wilcoxon juga. Hanya peringkat bertanda Wilcoxon itu tingkat ketelitiannya lebih baik daripada yang uji tanda tadi. Kita lihat kenapa dia ke tingkat ketelitiannya lebih baik ya. Ini ada langkah-langkah, tapi Ibu langsung ke soal saja ya. Nah ini, aduh kelihatan nggak? Suatu studi yang dilakukan untuk melihat tingkat pemakaian pupuk urea di daerah irigasi Belitang. Oke, kita benerin dulu aja. Sakit mata lihatnya. Oh, ternyata dia tidak mau. Oke. Nah, suatu studi yang dilakukan untuk melihat tingkat pemakaian pupuk urea di daerah irigasi Belitang selama 10 tahun, terakhir didapat median skornya adalah 119. Jadi di Belitang median skor pemakaian pupuk 119. Kemudian seorang peneliti ingin melihat perbandingan tingkat pemakaian pupuk urea di daerah Tugu Mulyo. Jadi yang awalnya di Belitang mau dilihat di daerah Tugu Mulyo di Musirawas, diambil sampel acak sebanyak 16 petani. Datanya ini tadi dari 136 sampai 137. Dari data ini, apakah peneliti tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa median skor sama dengan 119. Median skor sama dengan 119. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Sandy Yulianti, tadi udah ditanya belum Sandy? Iya, Ibu. Sudah ditanya belum tadi? Sudah pernah ditanya belum? Belum ya? Belum. Oke, Sandy, kalau baca yang statement terakhir itu, kira-kira tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya, Sen? Yang mana, Bu? Yang ini nih. Dari data Di atas, apakah peneliti tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa median skor yang diambil tersebut sama dengan 119? Statement untuk hipotesa alternatifnya apa kira-kira? sama dengan ini, lebih dari, Bu. Lebih dari, oke. Terima kasih. Ada yang bisa bantu Sandy? Ada yang bisa bantu Sandy? Diona Maya Dita? Diona? Diona? Iya, Ibu. Diona, tanda untuk hipotesa alternatifnya apa, Diona? Kalau di sini ditulis median skor yang diambil tersebut sama dengan 119. Lebih kecil sama dengan, Bu. Lebih kecil sama dengan. Tanda untuk hipotesa alternatif ya? Lebih kecil sama dengan. Oke, terima kasih. Akbar Aji Pratama. Akbar? Akbar? Ya, Bu. Apa tanda untuk hipotesis alternatifnya, Akbar? Alfa, Bu. Alfa? Alfa itu bukan tanda loh. Tanda itu bisa sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, itu tandanya.
Akbar, apa? Sama dengan mungkin, Bu. Sama dengan. Untuk hipotesa alternatif tuh tandanya apa aja sih tadi Ibu jelasin barusan? Lebih Ada besar, sama dengan, dan lebih kecil. Hah? Lebih besar? Lebih besar Sama dengan dan lebih kecil. Tidak sama dengan. Siapa tadi yang bilang tidak sama dengan? Saya, Bu. Siapa? Diona. Diona. Jadi tandanya apa, Diona? Lebih kecil, lebih besar, dan tidak sama dengan. Sama dengan. Oke, itu tiga tandanya ya. Nah, kalau menurut Diona, tanda untuk hipotesa alternatifnya jadinya apa? Dari 3 alternatif itu mana yang lebih memenuhi syarat? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Oke, Kotrunada. Kalau menurut saya, tanda untuk hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan. Ya, oke, betul ya. Jadi, tadi kan sudah disampaikan, tanda untuk hipotesa alternatif itu hanya 3, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Ya, ketika di dalam soal atau di dalam kasus dia tidak menjelaskan lebih besar atau lebih kecil, ya, maka berarti langsung kita tembak. Hipotesa alternatifnya tidak sama dengan karena oke, Kotrunada bisa jelaskan, ini median skor yang diambil tersebut sama dengan 110 ini sebetulnya statement untuk hipotesa 0 atau hipotesa alternatif kalau menurut Kotrunada? Hipotesa 0, Bu. Nah, kenapa hipotesa 0? Karena kan ini dari data penelitian di atas tuh, Bu, mengambil kesimpulan. Jadi kan pertama tuh kita harus menentukan H0-nya terlebih dahulu, Bu. Jadi baru dari H0 tuh baru kita lihat membuat dugaan alternatif hipotesa sementara untuk itunya, Bu. Oke, pertanyaan saya ini yang saya lingkar ini, yang ini ya. Nah, ini yang ini. Nah, ini ya. Median skor yang diambil sama dengan 119 itu kira-kira cocok untuk hipotesa 0 atau cocok untuk hipotesa alternatif? Hipotesa 0. Hipotesa 0. Ya, jadi terima kasih semua. Jadi statement ini dia tidak secara jelas memberikan informasi mengenai hipotesa alternatif. Ketika dalam kasus tertentu di dalam statement tidak disampaikan secara jelas bagaimana arah dari hipotesa alternatif, maka tanda untuk hipotesa alternatifnya pasti tidak sama dengan. Berbeda dengan soal yang pertama tadi. Soal pertama tadi dia jelas mengatakan lebih rendah, berarti itu untuk hipotesa 0. Tapi ketika dia menggunakan kata sama dengan, ini statement untuk hipotesa 0. Kalau dia statement untuk hipotesa 0, berarti dia tidak punya statement untuk hipotesa alternatif. Maka hipotesa alternatifnya langsung tidak sama dengan. Kita lihat, betul tidak? Nah, tidak sama dengan. Betul? Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Akbar, siapa lagi? Nah, Akbar dan kawan-kawan. Akbar, Delvin, ya? Oke. Nah, tadi saya mengatakan bahwa sebuah uji, sebuah kasus, ketika bisa diuji dengan menggunakan uji tanda, juga bisa diselesaikan dengan peringkat bertanda Wilcoxon. Ya, jadi dia bisa pakai dua-duanya. Hanya peringkat bertanda Wilcoxon itu hasil pengujiannya menjadi lebih baik, dia lebih teliti. Nah, kita lihat kenapa lebih teliti. Kalau kita pakai uji tanda, kita hanya bicara plus minus saja. Jadi lebih besar plus, lebih kecil minus. Tapi di peringkat pertanda Wilcoxon, kita tidak hanya menuliskan lebih besar plus atau minusnya, tapi besarnya besar berapa sih? Minusnya minus berapa sih? Misalnya yang pertama, 136. 136 itu lebih besar dari 119. Tapi lebih besar berapa? Lebih besar 17. Plus 17. Yang kedua 119. 119 itu lebih besar daripada 103. Berarti ini minus kan? Minus berapa? Minus 16. Makanya dia lebih teliti. Jadi tidak hanya plus minus, tapi besaran plusnya berapa, besaran minusnya berapa dihitung. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Saya lanjut ya. Yang kedua, ini namanya DI. Kemudian kita menghitung peringkat DI. Bagaimana cara menghitung peringkat DI? Ini di depan, di D ini kan ada plus minus, plus minus, plus minus. Plus minusnya tinggalin dulu, jangan dilihat. Ya, jadi plus minusnya tinggalin. Urutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka 1 urutan pertama, 3 urutan kedua,
kemudian 1, 2, di sini ada 3, coba lihat, mana nih, 3, 6, 3, kemudian 4, 7, 7 urutan keempat, kemudian 16 urutan kelima, 17 urutan keenam, lalu 18 urutan ke-7, ya, 7, 9, 20 urutan ke-9, 21 urutan ke-10. Ya, setelah 21 ada angka berapa? Ada angka 23, lihat. Hati-hati, ada 2 angka 23. 1, 2. Artinya harusnya 1 urutan ke-10, 1 urutan ke-12. Salah, 1 urutan ke-11, 1 urutan ke-12. Tapi karena angkanya sama, kita nggak boleh tulis di sini masing-masing 11 sama 12. Kenapa? Karena dia sama. Maka yang kita lakukan adalah 11 ditambah 12 dibagi 2. Maka masing-masing dapat urutan ke-11,5. Saya ikutin sampai sini? Sabu. Saya. Siti Fahira Asifah. Iya, Ibu. Bagaimana cara dapat angka 11,5-nya? Itu didapat dari 20 kan sama. Jadi 23 itu 11 ditambah dengan 12 terus dibagi 2. Jadi dapat 11,5. Oke. Nah, urutan ke-11, 12 sudah, berarti urutan ke-13. 26 adalah urutan ke-13. Sekarang 28. Hati-hati ada angka 2 angka 8, 28 sama 28. Maka masing-masing urutannya adalah 14, ya enggak? Sama 15. Tapi nggak boleh ditulis seperti itu karena dia sama. Maka 14 tambah 15 dibagi 2. Jadi masing-masing dapat 14,5 sama 14,5. Selesai, ya. Yang sama, yang persis sama, yang ini dibuang dari deret data. Ya, yang persis sama dengan yang dengan median yang di Tugu Mulyono dibuang. Lalu apa yang kita lakukan tadi waktu kita mengurutkan DI, plus minusnya kita tinggalin. Sekarang kembalikan. Yang tadi plus jadi plus 6, yang jadi minus jadi 5 jadi min 5, yang jadi minus 14,5 jadi 14,5. Jadi kembalikan lagi plus minusnya. Setelah dikembalikan, ya, semua yang plus-plus dijumlah. Yang plus sama plus dijumlah, yang minus dengan minus juga dijumlah. Sehingga kita mendapatkan nilai T-min-nya adalah 40,5 dan T plus-nya adalah 64,5. Ya, yang diambil adalah T yang nilainya paling. Tuh, nilai T yang lebih ya kecil. Jadi karena T-min adalah 40,5 lebih dari T plus 64,5, maka statistik uji kita adalah T sebesar 40,5. Bisa ikutin sampai sini, yang diambil adalah yang paling kecil. Sama kayak tadi yang diambil adalah tanda yang paling sedikit. Ya. Tadi sudah saya sampaikan sampel ke-15 disingkirkan dari analisis karena memberikan nilai D yang sama. Selanjutnya, ini adalah nilai Wilcoxon hitung. Kita akan cari nilai tabelnya. Buka nanti buku Walpole tabel A8. Alfanya 0,05, N-nya 15. Ya. Bukan derajat bebas ini N. Ya. Maka ini tabel Walpole 0,05, 15, dapatnya 25. Nanti dibuka juga bukunya ya. Ininya 0,05 ketemu dengan 15. Dapatlah 25. Maka nilainya 25. T-nya lebih besar dari 40,5. Jadi, maka kita putuskan untuk menerima H0, artinya memang benar tidak ada perbedaan mengenai median tingkat pemakaian pupuk di kedua daerah pertanian di Sumsel. Terima H0, maka kalau terima H0, yang diterima yang ini kan H0, berarti betul di kedua daerah mediannya 119, tidak ada beda. Kemudian yang terakhir adalah koefisien korelasi peringkat Spearman.
Kalau di regresi, ketika 2 minggu yang lalu saya masuk dengan regresi korelasi, kalau data kita adalah pengujian kita menggunakan pengujian parametrik, maka uji korelasinya pakai uji korelasi yang kemarin, yang regresi korelasi. Tapi kalau misalnya ternyata hasil pengujian kita datanya tidak penyebar normal dan menyebabkan kita harus menggunakan statistik non parametrik, maka kita tidak bisa menggunakan uji korelasi yang sama regresi kemarin. Jadi pakainya adalah koefisien korelasi peringkat Spearman. Jadi ini uji korelasi 2 variabel juga, tetapi digunakan untuk statistik non parametrik. Ya, ada hubungan 2 arah dan ada hubungan 1 arah. Hubungan 2 arah, H0 kedua variabel bebas, HA kedua variabel berhubungan langsung, kemudian 1 arah, kedua variabelnya bebas, tidak ada hubungan, berarti H-nya ada korelasi langsung antara kedua variabel, atau 1 arah ada korelasi inverse antara kedua variabel. Kalau korelasi langsung itu maksudnya kalau X naik, Y naik. Kalau korelasi inverse artinya X naik, Y turun. Jadi dia kebalikan. Ya. Ini ya penjelasannya, nanti dibaca kembali. Ibu langsung ke soal. Suatu penelitian ingin melihat korelasi antara tingkat adopsi teknologi usaha tani dengan rata-rata pendapatan petani di suatu desa. Ini adalah skor teknologi dan ini adalah data pendapatan. Yang menyebabkan uji ini menggunakan uji korelasi Spearman karena skor adopsi tingkat pendapatan ini adalah data yang bukan merupakan data kuantitatif. Jadi ini adalah data kualitatif. Atau datanya adalah data apa tadi? Nominal sama ada apa tadi? Ordinal. Ordinal. Datanya adalah data ordinal, ya. Maka apa yang harus kita lakukan pertama? Yang kita lakukan pertama, kita ranking RX-nya sama kayak tadi ya. Data X kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau ada yang sama, peringkatnya dijumlah, dibagi sesuai dengan jumlah angka sama. Baik untuk X, ini adalah peringkat untuk X, dan ini adalah peringkat untuk Y. Sudah, setelah itu cari selisihnya, kurangkan antara XI, R. Yang ini kurangkan antara RXI dengan RYI, kurangkan. Setelah dikurangkan, dikuadratkan. Saya ulang, pertama kita ranking, ini ranking X1, kita urutkan datanya dari yang paling rendah sampai data ini kita urutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Data Y juga sama, diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini data urutannya. Setelah diurutkan, dikurangkan RXI dikurang RYI, dapat min 2. Setelah dapat min 2, lalu dikuadratkan datanya. Ya, setelah dikuadratkan, jumlahkan ke bawah. Makanya jadi sigma DI kuadrat. Makanya di bawah ini jadinya sigma DI kuadrat. Jumlahkan DI kuadratnya, nanti dapatnya 128,5. Oh ya, jangan lupa ini ya, hipotesis dulu ya. Hipotesisnya tingkat adopsi teknologi UT dengan pendapatan petani tidak ada korelasi, dan H alternatifnya ada hubungan atau korelasi langsung antara tingkat teknologi usaha tani dengan pendapatan. Korelasi langsung itu maksudnya kalau adopsi teknologinya naik, maka pendapatannya juga naik. Alfanya 0,05. Maka masukin ke rumus tadi, ini rumusnya. Rumusnya ini sudah siap sebetulnya, 1, 6. Tadi kan kita dapatnya 128 ya. N-nya tadi 14, maka 14 kuadrat dapatnya 0,62. Ini RS, korelasi Spearman. Hitung. Maka kita harus cari korelasi Spearman tabel. Jadi kalau ada nilai tabel, cari nilai hitung. Buka buku Walpool, tabel A14. Caranya alfanya 0,05, N-nya adalah 14. Ini adalah korelasi Spearman, alfanya 0,05, N-nya 14, dapatnya yang ini. Yang ini ya, nih 14, alfanya 0,05. Ketemunya adalah 0,457. Itu adalah nilai R. Ini bukunya Ronald E. Walpole, pengantar statistika sumbernya ya. Maka lihat yang ini 0,457, yang ini 0,62, dia lebih besar yang hitung, maka kita tolak H0. Tolak H0 ya.
Tolak H0 berarti terima H1. Betul bahwa ada hubungan langsung antara adopsi teknologi dengan pendapatan. Artinya kalau adopsi teknologi naik, pendapatannya juga naik. Ya, jadi saya ulang, korelasi Spearman itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam statistika non-parametrik. Ya, kalau kita ingin melihat hubungan dalam statistika parametrik, maka kita menggunakan rumus korelasi yang 2 minggu yang lalu kita pelajari. Jangan pakai rumus yang ini. Ya, jika kaidah-kaidah dalam statistik parametriknya bisa terpenuhi. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh ke slide yang penghitungan Waksken tadi ya, Bu? Wilcoxon ya. Ya, itu. Ya, yang ini? Ini, Bu, yang slide kuning itu, Bu. Yang kuning. Sebentar. Yang ini? Ya, Bu. Sebelumnya maaf ya, Bu, kalau misalnya pertanyaan saya mengandung pengulangan materi. Nggak apa-apa. Silakan. Baik, Bu. Tadi kan di analisis penghitungan ini dan sebelumnya saya melihat kalau dari ada dua nilai yang besar dan yang kecil, dan selalu diambil yang kecil sebagai kesimpulan untuk hipotesa kita. Saya ingin nanya, Bu, kenapa harus angka yang paling kecil, Bu, yang dijadikan penentu untuk hipotesa kita itu benar atau tidak? Oke. Nah, ini juga sering ditanyakan sama mahasiswa sebetulnya. Kenapa sih harus ngambil? Nanti di statistik non-parametrik juga ditanyakan, kenapa sih harus ambil angka yang paling kecil gitu? Karena angka batas minimal. Jadi yang diambil adalah angka batas minimal. Karena kan yang kita mau uji itu adalah mediannya. Jadi median dari data, jadi tadi saya sampaikan bahwa uji T itu adalah uji yang berkaitan dengan garis nilai tengah. Jadi kalau di statistik parametrik yang kita ambil adalah, yang kita pakai adalah uji T. Nah, ketika kaidah statistik parametrik tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji tanda yang ada di statistik non-parametrik. Nah, kenapa diambil yang paling minimal? Karena batas minimal itu adalah batas yang paling rendah bahwa data kita itu nanti memang menunjukkan ada perbedaan atau tidak. Gitu ya. Jadi batas minimalnya ketika dia ada perbedaan atau tidak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Berarti maksudnya, Bu, kita ngambil angka yang paling kecil ini supaya lebih efisien aja gitu ya, Bu? Iya. Lebih mudah diolahnya. Terima kasih, Bu. Bukan gini ya, kalau kita bicara efisien, bukan efisien ya, maksudnya kalau efisien jadi nanti kita salah memahaminya ya. Jadi batas minimal untuk pengujian dengan menggunakan uji untuk melihat uji nilai tengah gitu, tapi bukan efisien. Apa ya ngomongnya, bingung juga saya. Lebih mudah itu kan, Bu, karena itu melewati batas minimalnya kan, Bu. Iya. Jadi tapi bukan efisien ya, maksudnya kalau efisien jadi beda lagi nanti ya definisinya kalau orang ekonomi. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Terima kasih Joshua. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya kembali? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang untuk yang teori yang terakhir yang Spearman tadi, Bu, misalnya jika ada yang datanya sama, Bu, atau harus tetap dihilangkan juga, Bu, dari deret? Iya. Jadi kalau ada yang data sama itu untuk statistik non parametrik, biasanya kita akan buang dari deret sampel karena dia akan membuat kabur pengujian. Jadi gimana ya, statistik non parametrik itu dia punya kelemahan sebetulnya dalam pengujian. Karena itu kalau untuk data-data sama jangan sampai nanti dia seolah-olah terhitung padahal tidak masuk dalam perhitungan. Karena itu biasanya gitu ya, kalau ketika ini dalam konteks skripsi misalnya nanti mau penelitian, kami sebagai pembimbing selalu menyampaikan kepada mahasiswa kalau mengambil sampel tuh jangan pas-pasan. Jadi tadi misalnya kita harus buang satu, tapi kita tidak harus buang karena kita punya data backup. Jadi kita ganti misalnya gitu. Tapi dalam konteks perhitungan teori sekarang kita buang kesannya kan, jadi kita buang. Jadi dia N-nya turun.
Tetapi kalau dalam penelitian kita nggak boleh sembarangan buang sampel kan gitu. Jadi biasanya kita akan minta mahasiswa ngambil sampel, misalnya sampel minimal dia adalah 30, kita tidak minta mereka ambil 30, tadi bisa dilebihkan misalnya 40, seperti itu, untuk membackup jika kemudian statistik parametrik tidak bisa digunakan, harus pakai statistik non parametrik dan ternyata datanya sama. Jadi tidak harus dibuang, tapi dia dibuang tetapi diganti gitu istilahnya gitu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi, silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai sini kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Hari Jumat kita akan melaksanakan ujian semester ya, jam 13:10. Saya akan siapkan soalnya di e-learning. Soal akan bisa diakses selama 1 kali 24 jam. Mahasiswa bisa melakukan upload sebanyak 2 kali untuk perbaikan. Jadi yang pertama, jadi boleh 2 kali upload. Jadi misalnya tidak yakin, kemudian mau upload kembali, maksimal 2 kali upload. Waktu mengakses soal 1 kali 24 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.